Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam untuk teman-teman, ibu bapak yang sedang menonton video ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai tentang topiknya itu cinta damai, yaitu yang dimana saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di masyarakat yang sering terjadi juga, yaitu adalah permasalahan tawuran. Sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan tawuran? Pendapat lain itu mengatakan tawuran itu adalah salah satu kegiatan interaksi manusia yang saling merugikan karena salah satu pihak dengan pihak yang lainnya juga. Tawuran tentu saja merupakan penyelesaian masalah dan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Tidak jarang tawuran itu menelan korban dengan luka bahkan nyawa akibat kebrutalannya. Mirisnya tawuran banyak dilakukan oleh para pelajar yang masih tergolong sangat muda, yaitu remaja SMP dan juga SMA. Mereka pun tak ragu membawa senjata tajam dan melukai korbannya hingga tewas demi memuaskan nafsu emosi mereka. Biasanya tawuran baru akan bubar ketika warga sekitar ikut campur atau pihak kepolisian datang dan menangkap. Shot, mati, batok, Shot, mati, batok, Dari video amatir yang direkam warga, terlihat dua kelompok anak sekolah yang terlibat tawuran di kawasan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok anak sekolah ini saling lempar batu dan menggunakan senjata tajam dalam aksi tawuran. Tawuran terjadi saat jam pulang sekolah dan sempat menimbulkan kemacetan. Pelakunya, yaitu ada juga faktor penyebab terjadinya tawuran tersebut. Yaitu faktornya ada banyak sebenarnya, tetapi kebanyakan justru karena hal sepele. Namun sebenarnya tawuran itu terjadi bahkan karena hal sepele tersebut. Hal sepele hanyalah pemicu, sedangkan penyebab tawuran adalah kecerdasan dari emosi seseorang. Lalu Erik H. Erikson, seorang ahli dalam psikolog perkembangan, berpendapat bahwa dalam rangka pencarian identitas diri remaja, sering terobsesi oleh simbol-simbol status yang populer di masyarakat. Luas seperti bergabung dalam kelompok tertentu. Hal ini dilakukan remaja karena ingin menunjukkan kepada orang lain, khususnya orang dewasa dalam bahwa remaja itu memiliki status yang lebih tinggi, lebih dianggap bahkan lebih populer dari orang lain atau kelompok sebayanya. Terus ada juga beberapa faktornya. Yang pertama itu adanya permusuhan menahun. Apa itu permusuhan menahun? Yaitu permusuhan yang telah lama dan terjadi di antara dua kelompok. Lalu yang kedua adanya barisan siswa atau basis. Ini biasanya tuh terjadi di sekolah. Biasanya dibentuk oleh sekelompok pelajar yang menggunakan bus dan memiliki rute bus yang sama saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. Lalu yang ketiga ada kecerdasan emosi. Menurut Rice pada tahun 1997, salah satu penyebab tawuran adalah faktor kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi seorang bisa dipengaruhi apa saja, baik dari lingkungan, rumah, sekolah maupun pergaulan di luar sekolah. Biasanya pelaku tawuran cenderung cepat emosi dan ingin menyelesaikan masalah saat itu juga. Selain itu, menurut Goldman pada 2003 menyebut kecerdasan emosi perlu menjadi pijakan, bahkan vital. Hal ini dikarenakan emosi yang lepas kendali dapat membuat orang pandai menjadi bodoh karena kehilangan kontrol emosinya. Lalu bagaimana cara mengatasi tawuran seperti ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, pada tahun 2002, Pasal 59 tentang perlindungan anak. Para remaja pelaku
tawuran termasuk dalam golongan anak korban perlakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Perlindungan yang dimaksud dalam bentuk bimbingan, nilai agama dan nilai moral, konseling dan pendampingan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan karena para remaja mengambil keputusan untuk melakukan tawuran karena adanya faktor eksternal. Melindungi anak dari hal yang dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti tawuran, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Contoh solusinya yaitu tanamkan sifat empati dan simpati kepada anak. Lalu yang kedua, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tak harus melalui kekerasan saja. Dan yang terakhir itu bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun juga menyenangkan. Sekian dari saya. Saya Dida Zain Risti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.